Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya yakin kabarnya semua luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tema kita sepanjang bulan ini berbicara tentang selalu ada pengharapan. Selalu ada harapan dalam kehidupan ini. Bukan kadang-kadang ada harapan, bukan seminggu sekali ada harapan, bukan setiap bulan sekali ada harapan, tapi selalu ada harapan dalam kehidupan ini. Dan minggu ini sama-sama kita akan belajar mengenai topik yaitu harapan di tengah kemustahilan. Di tengah kemustahilan sekalipun tetap dan selalu ada harapan di dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah hampir menutup akhir tahun 2021. Sekitar 2 minggu lagi kita sudah mengakhiri tahun 2021. Kalau kita flashback ke belakang, mengingat ke belakang sepanjang bulan dari awal tahun sampai akhir tahun hari ini, bagaimana pertolongan dan pemeliharaan Tuhan begitu dahsyat di tengah-tengah kehidupan kita. Dan gereja ini pun bagaimana anugerah Tuhan tetap menjaga kita, tetap bisa di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, dipaksa untuk online, semua divisi pelayanan, bahkan sekolah minggu pun hari ini tetap setia mengajar anak-anak sekolah minggu setiap siang, selalu melakukan video call dengan setianya para guru sekolah minggu. Dan tim multimedia juga begitu bekerja keras untuk menyajikan ibadah secara online juga. Kita patut memberikan apresiasi. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk semua pelayan yang melayani sepanjang tahun ini Bapak Ibu. Pengharapan, berbicara tentang pengharapan itu berbicara mengenai apa yang kita inginkan di masa depan, di hari depan. Sekali lagi, masa depan, hari depan itu bukan berbicara yang jangka panjang, tetapi beberapa saat di depan, sore nanti, siang nanti, itu juga masa depan. Nah, harapan itu seperti bahan bakar penggerak di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa kita berdoa? Salah satunya karena kita berharap tentunya supaya kita semakin punya relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Dan juga kita pengen doa kita bisa terkabul dan dijawab oleh Tuhan. Karena kita berharap supaya doa kita terkabul. Mengapa kita ke dokter, ke rumah sakit ketika kita sakit? Karena kita berharap supaya kita dapat obat dan penanganan yang tepat. Supaya kita bisa sembuh. Kenapa orang bekerja? Tidak lain dan tidak bukan salah satunya supaya kita mendapatkan penghasilan, supaya untuk kita bisa memenuhi kebutuhan hidupan kita. Semua karena ada didorong oleh sebuah harapan. Namun tidak sedikit orang tidak menyadari pentingnya pengharapan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Karena kita mungkin mengalami kegagalan-kegagalan di masa lalu. Karena kita mengalami trauma-trauma di masa lalu sehingga kita menjalani hari-hari di tengah-tengah kehidupan kita seperti hanya sekedar hidup, menjalani rutinitas dan mengikuti aliran air kemana hidup ini mengalir, ya sudah saya ikuti saja. Berhenti berharap tanpa kita sadari, padahal pengharapan itu, tujuan itu adalah penggerak di tengah-tengah kehidupan kita. Ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus. Kalau ikan yang gak melawan arus, ikan asin, ikan bakar, ikan mati. Tetapi ikan yang hidup, ikan yang gak ikut aliran air saja, kemana hidup mengalir, tidak. Tapi dia punya harapan untuk dia bisa tetap hidup dan bergerak di tengah-tengah kehidupannya. Ketika kita berhenti berharap, sama saja kita sedang berhenti untuk hidup. Hidup hanya sekedar hidup, tetapi tidak punya tujuan. Di dalam pengharapan ada keyakinan, ada kekuatan. Namun tidak sedikit juga orang yang meletakkan pengharapan mereka kepada hal-hal yang bersifat sementara, kepada hal-hal yang bersifat semu, harta benda, jabatan, kedudukan, pekerjaan, relasi yang kita miliki. Tidak ada yang salah itu semua, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita mendasarkan pengharapan kita hanya kepada hal-hal yang bersifat semu, ketika itu semua Tuhan ambil, ketika itu semua tiba-tiba hilang dan sirna, maka kita bisa menjadi panik tiba-tiba, kita bisa menjadi putus asa. Harapan di dalam bahasa Indonesia berbicara istilah lainnya adalah asa. Putus asa, putus harapan.
Karena apa? Karena kebanyakan dari kita mendasarkan pengharapan kehidupan kita kepada hal-hal yang bersifat sementara. Begitu kesehatan kita hilang, begitu kondisi ekonomi kita hancur, begitu relasi-relasi yang kita punya hilang, pergi meninggalkan kita, kita rasanya sudah tidak aman lagi kehidupan kita. Kita rasa hidup kita sudah tidak berharga lagi. Kita rasa kita sudah tidak punya kendali atas kehidupan ini. Tetapi 1 Timotius 1 ayat 1 berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Siapa dasar pengharapan kita Bapak Ibu? Hanya pada Kristus Yesus. Pengharapan yang ditautkan, ditambatkan, dilekatkan pada Yesus adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang ditautkan, yang ditambatkan pada Yesus Kristus adalah pengharapan yang hidup. Karena apa? Karena berasal dan didasarkan kepada Allah yang hidup. Pengharapan yang didasarkan kepada Yesus adalah pengharapan yang hidup, bukan cuma sekedar angan-angan, bukan cuma sekedar keinginan kita, tapi pengharapan yang hidup karena Allah kita, Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Tuhan yang lahir bagi kita, bukan hanya lahir tapi mati bagi kita. Tidak hanya mati tetapi juga bangkit bagi kita yang menunjukkan begitu besar kuasa dan kasih-Nya buat kehidupan kita semua. Dan Dia tetap hidup sampai hari ini untuk kita semua. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak merasakan, Dia tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Ibrani 6 ayat ke-19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh yang kuat. Sauh itu adalah jangkar. Istilah lainnya sauh adalah jangkar. Pengharapan juga ibarat seperti sebuah jangkar yang dimiliki oleh sebuah kapal. Beberapa minggu ini gelombang laut anginnya cukup deras. Ada yang sulit untuk menyeberang, butuh waktu yang lama kapal untuk bersandar karena gelombang tinggi dan angin yang cukup kuat menerpa kapal-kapal yang sedang dan ingin bersandar. Kapal berbicara seperti kehidupan kita dan jangkar ini pengharapan yang kita miliki. Seorang nahkoda kapal, seorang pelaut ketika dia dihadapkan kepada angin dan gelombang yang besar, maka dia akan menurunkan jangkarnya. Supaya apa? Supaya kapal itu tidak terombang-ambing terbawa arus, tidak hilang lenyap terbawa angin sampai ke tempat yang tidak dituju, bahkan sampai karam atau terdampar, itu yang tidak diinginkan. Tetapi sang nahkoda akan menurunkan jangkarnya supaya apa? Supaya kapal itu bisa tetap tenang dan tidak hancur, tidak tenggelam, tidak karam. Begitu juga kehidupan kita. Ibarat seperti jangkar. Semakin besar kehidupan kita, seharusnya semakin besar pula jangkar kehidupan itu. Pengharapan kita harus semakin besar. Karena apa? Semakin besar kapal kehidupan kita, semakin besar tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita, maka pengharapan yang didasarkan pada Yesus itu pun harus semakin besar. Supaya kapal kehidupan kita tidak mudah terseret oleh arus dunia, supaya kapal kehidupan kita tidak mudah terombang-ambing oleh angin dunia ini. Kebanyakan orang ketika kapal kehidupannya oleng, goyang, mereka mengalami putus asa, putus harapan. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang berlari mencari Tuhan, dan inilah yang seharusnya kita lakukan ketika kita rasanya hidup ini hanya sekedar hidup mungkin. Rasanya kita sudah hilang harapan untuk hubungan suami istri kita. Rasanya tidak ingin pulang ke rumah, baru ngomong sedikit berantem lagi. Rasanya mungkin anak ketemu orang tua juga, aduh nanti dimarahin lagi, orang tua ketemu anak. Dan di tengah-tengah pekerjaan, rasanya pekerjaan kita kok tidak berkembang. Rasanya putus asa dan ingin berhenti berharap. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita hilang pengharapan itu,
kembalilah kepada Tuhan, Allah yang hidup, dan mencari Tuhan. Seperti yang dikisahkan di dalam Markus 5 ayat ke-25 sampai ke-29, mengisahkan mengenai seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Pendarahan 12 tahun Bapak Ibu Saudara, bukan 12 hari, bukan 12 minggu. Mungkin wanita-wanita sangat mengerti rasanya mengalami pendarahan. Istri saya kalau sedang datang bulan bisa kesakitan, guling-guling segala macam. Ini 12 tahun. Bagaimana dia diceritakan dalam Markus 5 ayat ke-25 sampai ke-29, berulang-ulang dia datang ke berbagai tabib. Segala hartanya sudah dihabiskan untuk dia berobat, tetapi dikatakan namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah keadaannya justru memburuk. Selama 12 tahun dia berusaha dan tetap berharap suatu hari saya bisa sembuh, saya pasti sembuh. Tetapi dasar pengharapan dia letakkan hanya kepada berbagai-bagai tabib dan hanya kepada harta bendanya yang sampai habis, tapi dia tidak menemukan kesembuhan itu. Sampai dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di tempatnya. Dan iman percaya dia yang begitu besar yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan kita tahu juga ketika wanita yang sakit pendarahan ini menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga sembuhlah ia. Karena ia mendasarkan pengharapannya tidak lagi hanya kepada tabib-tabib dan harta benda yang dia miliki, tetapi dia berjumpa dengan pribadi Yesus. Apa yang menjadi dasar dari pengharapan kita? Di awal kita perlu tahu bahwa ada 3 dasar pengharapan utama yang menjadi kekuatan kita. Yang pertama yaitu iman yang disertai dengan perbuatan. Iman, Ibrani 11 ayat ke-1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita tadi berbicara bahwa pengharapan itu adalah seperti jangkar kehidupan, maka iman itu seperti rantai yang menurunkan jangkar itu. Jangkar itu bisa berfungsi apabila terkait oleh rantai dan rantai itu terikat oleh kapal. Sehingga semuanya bisa bekerja bersama-sama untuk membuat kapal itu tetap tenang dan tidak terombang-ambing. Sebaliknya apabila iman tanpa pengharapan, rantai yang cuma sekedar rantai tanpa ada pengharapan, dia cuma sekedar rantai. Tetapi iman harus bekerja dengan pengharapan. Di dalam iman ada pengharapan. Untuk kita bisa menggenapi apa yang kita harapkan, kita perlu bertindak dengan iman. Iman berbicara percaya dan bertindak. Yang kedua, dasar dari pengharapan kita adalah firman Tuhan dan janjinya. Roma 10 ayat ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman akan datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mengurapi hal itu dan selanjutnya akan memberikan keyakinan di dalam kehidupan kita. Dan ini pula yang dialami oleh sang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Ketika ia mendengar berita bahwa Yesus akan lewat di tempatnya, imannya timbul. Ada pengharapan yang baru, aku pasti sembuh. Dan karena dia berpegang kepada firman dan janji Tuhan, dia dengar bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup mengadakan mujizat-mujizat dan sanggup memberikan kesembuhan. Iman dia timbul dan dia sampai berkata, mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan bahwa asalku jamah saja jubahnya. Tuhannya gak perlu menumpangkan tangan, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Untuk menumbuhkan iman kita, untuk menumbuhkan pengharapan di dalam kehidupan kita harus miliki firman dan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika badai kehidupan itu menerpa kapal kehidupan kita bisa lawan itu semua dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan bagi kehidupan kita.
Firman Tuhan, janji Tuhan berkata bahwa rancangan kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan katakan bahwa ketika kita melewati air, Tuhan tidak akan hanyutkan kita. Ketika kita melewati api, Tuhan tidak akan menghanguskan kita. Tangan yang perkasa selalu menolong kita melewati setiap musim kehidupan kita. Firman dan janji Tuhan yang menjadi dasar pengharapan kita, yang membuat iman kita timbul. Sesuatu yang timbul tidak mungkin terjadi kalau tidak dimulai dengan tenggelam. Kita perlu menenggelamkan diri kita di dalam firman Tuhan dan janji Tuhan sehingga iman itu bisa timbul. Dan pengharapan itu akan bekerja. Yang ketiga, yang selama sebulan ini kita pelajari dasar dari pengharapan kita, harus kita tautkan, kita tambatkan kepada karakter atau pribadi Tuhan. Bukan hanya bertindak dan percaya dengan iman, bukan hanya dengan firman dan janji Tuhan. Yang ketiga, yang akan menguatkan kita, memberikan kekuatan kita untuk tetap berharap karena kita ingat pribadi dan karakter Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa dia adalah pribadi, seorang penasehat yang ajaib. Minggu ini kita akan sama-sama belajar dia Allah yang perkasa. Di tengah-tengah kemustahilan, Allah yang perkasa itu tetap bisa memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Yesaya 8 ayat ke-23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ketika ini ditulis, Nabi Yesaya menulis ini mengisahkan keadaan bangsa Yehuda yang sedang terdesak dan terimpit oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, yang ada di utara dan di selatan, di mana saat itu pasukan-pasukan dari kedua bangsa dari utara dan selatan semakin mendekat ke area Yehuda. Dan saat itu mereka berteriak kepada Tuhan, di mana datangnya pertolongan Tuhan, karena mereka sudah terancam, negeri mereka terancam, bangsa mereka terancam. Tetapi janji Tuhan kemudian berbicara selanjutnya di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai ke 5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Boleh katakan terang yang besar Bapak Ibu? Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yang terakhir ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Mungkin hari-hari ini kita seperti bangsa Yehuda yang sedang terimpit, sedang terdesak dengan berbagai macam persoalan. Kita sedang terdesak, kita sedang terimpit oleh kondisi kesehatan kita mungkin. Kita sedang terdesak, kita sedang terhimpit, tertekan oleh kondisi finansial kita. Kita sedang tertekan dengan kondisi di tengah-tengah keluarga kita. Kita sedang tertekan dengan membuat rencana-rencana jangka panjang di tengah kehidupan kita hari-hari ini. Hari-hari ini mau liburan jalan-jalan aja susah ya Bapak Ibu ya. Biasanya bulan-bulan Desember kita udah atur jadwal mau kemana akhir tahun. Tetapi kebijakan pemerintah yang jadi pemerintah pun pusing banget pasti membuat kebijakan. Sehingga kebijakannya seringkali berubah-ubah. Kita mau merencanakan sesuatu nggak jadi, nggak jadi gitu. Kadang kita pun terimpit, terdesak oleh ingin liburan, aduh susah banget gitu. Ada di mana kita hari-hari ini? Sedang terdesak oleh apa? Janji Tuhan, kembali di dalam Yesaya 8 yang ke-23, tetapi tidak selamanya ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Sekali lagi, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk kehidupan kita.
Mengapa? Karena seorang anak telah lahir. Allah yang perkasa itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Penggenapan dari kitab Yesaya ini bisa kita baca di dalam Matius 4 ayat ke-13 sampai ke-16, dicatat persis sekali, dan kelahiran Yesus yang dicatat di dalam Matius 1 ayat ke-22 sampai ke-23. Tergenapi oleh kelahiran Yesus Kristus. Yang ketiga tadi kita pelajari bahwa dasar dari pengharapan kita adalah kepada karakter atau pribadi Yesus. Allah yang perkasa yang hari ini kita pelajari. Mengapa kita bisa mengalaskan, mendasarkan pengharapan kita kepada pribadi Yesus yang perkasa itu? Yang pertama karena Kristus Yesus adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Mengapa kita memiliki harapan dan mendasarkan pengharapan kita kepada Kristus Yesus? Karena Dia Allah yang perkasa yang kuasanya tidak terbatas. Allah yang perkasa diterjemahkan juga sebagai istilahnya El Gibor. El Shaddai, Allah yang maha kuasa, El Gibor, Elohim, Allah pejuang, warrior, perkasa, kuat. Jadi Allah yang perkasa itu juga sedang berjuang di tengah-tengah kondisi kita yang sulit. Dia berjuang dan berperang bersama kita dengan kuasanya yang tidak terbatas, yang seringkali justru kita yang membatasi kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita punya pikiran-pikiran kita punya keinginan-keinginan kita pikir dengan cara kita bisa berhasil, dan tanpa kita sadari itu membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan perspektif pemikiran yang salah, cara pandang yang salah ketika kita melihat persoalan, tanpa kita sadari itu membuat kita membatasi Tuhan bekerja. Ketika kita rasa kita cukup berdoa seminggu sekali, kita rasa kita cukup berdoa, baca firman seminggu sekali saja. Dari mana iman itu akan terus timbul? Dari mana rasa percaya kita untuk kita tetap bertindak dengan iman itu kita lakukan? Dan tanpa kita sadari, hari-hari kita juga jalani dengan kekuatan kita. Dan jangan sampai Tuhan taruh kita di titik tertentu dan kita baru sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kuasanya tidak terbatas dan tangannya selalu terbuka menolong kita. Mengandalkan Tuhan kepada pribadi Allah yang perkasa, yang tidak terbatas itu, yang akan membawa kita berjalan dengan pengharapan-pengharapan di tengah kehidupan kita. Dan pengharapan itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan kita, untuk membuat kita semakin besar, tetapi ketika kita menautkan pengharapan kita kepada Allah yang perkasa, yang kuasanya tidak terbatas, maka pengharapan-pengharapan yang lahir dalam kehidupan kita adalah pengharapan-pengharapan yang mulia, yang bukan untuk mengejar kepuasan kehidupan kita saja, tetapi adalah untuk memberkati orang banyak, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan. Sehingga orang-orang bisa mengenal dan melihat bahwa Allah yang perkasa, yang kuasanya tidak terbatas itu hidup di dalam kehidupan kita. Kita menjadi surat terbuka yang menceritakan bahwa Allah yang perkuasa, yang kuasanya tidak terbatas, kita yang bodoh ini, kita yang tidak mengerti apa-apa ini, Tuhan bisa pakai untuk mengerjakan sesuatu yang kata dunia tidak mungkin. Alasan yang kedua, kita tetap bisa berharap di tengah-tengah kemustahilan, karena Allah yang perkasa itu, Kristus Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Sebagai pribadi yang perkasa, Yesus bukan hanya memiliki kuasa yang tidak terbatas, tetapi Ia juga penuh dengan rahmat, Ia juga penuh dengan belas kasihan. Dan di dalam kitab Injil banyak sekali dicatat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan didorong oleh rasa belas kasihan. Tuhan itu paling tidak tega melihat umatnya menderita. Tuhan gak tega melihat bangsa Yehuda yang terus tertekan dan terimpit. Tuhan Yesus pun gak tega ketika Ia melihat ada 4.000 orang yang harus diberi makan di dalam Matius 15 ayat ke-32. 4.000 orang. Ada 2 kisah ya Bapak Ibu. Ada
Yesus memberi makan 4.000 orang, ada Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Nah di dalam Matius 15 ayat 32, Yesus memberi makan 4.000 orang dengan memakai 7 roti dan beberapa ikan. Tuhan Yesus mengadakan mujizat di situ. Dan kalau kita baca di dalam Matius 15 menceritakan sebelum Yesus mengadakan mujizat itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang banyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Di dalam Markus 1 ayat ke-41, hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta dan menjamahnya, dan seketika itu sakit kustanya sembuh. Ketika Yesus melihat penderitaan umatnya, melihat keadaan yang terdesak, hati Tuhan gak tahan untuk bergerak dengan belas kasihannya. Di dalam Lukas 7 ayat ke-13, Yesus membangkitkan anak dari seorang janda. Dicatat di dalam Lukas 7 ayat ke-13 sampai ke-14, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Jadi anak yang meninggal ini sudah ada di dalam keranda di usungan, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada anak muda yang sudah mati itu, bangkitlah. Jangan menangis, bangkitlah. Jangan takut, berjalanlah. Jangan berhenti berharap di Allah yang perkasa, yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Kalau ada penderitaan demi penderitaan, ada tekanan demi tekanan, ada impitan demi impitan yang kita alami hari-hari ini, hari ini kita dikuatkan, diteguhkan bahwa kita punya pribadi yang dapat kita andalkan. Allah yang perkasa, yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Kalau hari-hari ini kondisi kita sedang baik-baik saja, puji Tuhan. Tetapi biar firman ini bisa jadi benih buat kehidupan kita juga. Mungkin kalau suatu saat Tuhan izinkan ada badai persoalan di tengah-tengah kapal kehidupan kita, kita tahu jangkar kehidupan kita adalah pengharapan. Rantai iman yang menguatkan jangkar itu untuk terus tetap kita bisa bergerak menjalani kehidupan ini. Dan biar kapal kita dikendarai oleh nakoda Allah yang perkasa, yang penuh dengan belas kasihan itu. Kita ikuti kemana Tuhan bekerja. Bagian kita adalah taat. Dan biar Tuhan yang membawa kehidupan kita kepada tujuannya. Bukan sekedar visi kita, bukan cuma sekedar harapan dan tujuan kita. Biar kehidupan kita ini sungguh digerakkan oleh tujuan daripada Tuhan. Pengharapan kita boleh selaras dengan pengharapan daripada Yesus. Dan yang terakhir, Allah yang perkasa, pribadi yang perkasa. Kristus Yesus adalah pribadi yang bukan kuasanya tidak terbatas, bukan hanya penuh dengan belas kasihan, tapi dia pribadi yang penuh dengan anugerah. Anugerah adalah kebaikan Allah yang sangat besar yang kita terima bukan karena kita berhak. Bukan karena kita berhak, bukan karena kita layak untuk menerimanya atau mengalaminya. Itulah anugerah. Sebuah pemberian yang sangat besar yang Tuhan berikan bukan karena kita berhak, bukan karena kita layak untuk menerima dan mengalaminya, tapi Tuhan berikan. Sebuah ilustrasi saja, ini sekedar ilustrasi. Misalnya kita mengendarai motor, gak pakai helm, melawan arus, gak punya SIM, STNK ketinggalan. Ketemu Pak Polisi, prit, waduh, stop. Tapi entah kenapa hari itu Bapak polisinya begitu baik. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Ya Pak, gak pakai helm. Apalagi lawan arus. Boleh lihat surat-suratnya? Ketinggalan Pak di rumah. Punya SIM gak? Aduh iya Pak, belum buat. Tetapi sang polisi berkata, udah gak apa-apa, mau kemana? Mau ke pasar, beli tahu. Ya udah, silakan. Jangan lakukan hal yang sama lagi ya. Buat SIM, pakai helm, berkendara yang benar. Itu anugerah. Gak layak, gak pantas.
tapi diberikan. Kelahiran Yesus, kematiannya, sesungguhnya kita nggak layak terima pengampunan itu semua. Tidak ada hal yang bisa menghapus dosa kita. Oleh karenanya Yesus sendiri yang punya surga, dia tahu surga itu nggak asik tanpa kita. Surga itu harus ada kita. Oleh karenanya dia yang punya surga, raja di atas segala raja itu, lahir sebagai anak manusia, bukan di rumah sakit yang bagus, tapi di sebuah palungan di kandang domba. Dia mati pun dengan cara yang hina, tapi dia tunjukkan maut pun tidak bisa mengalahkannya. Itu anugerah. Maukah kita menyambut anugerah itu? Dan kita menyadari bahwa dia Allah yang perkasa, yang anugerahnya tidak ada habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau boleh dikatakan, kalau kita pernah mengalami sakit, rasanya sakit itu udah bisa membuat kita mati. Tapi hari ini kita masih tetap hidup. Kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa melayani Tuhan, kita tetap bisa berkeluarga, bekerja, mengurusi anak-anak. Anak-anak tetap bisa bersekolah di tengah-tengah kondisi online ini. Itu semua anugerah Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak layak untuk menerima itu semua. Sekali lagi, anugerah adalah kebaikan Allah yang sangat besar, bukan karena kita berhak, tetapi Tuhan mau berikan itu untuk kita. Kita sambut dengan iman, percaya, dan kita jalani kehidupan kita sadar diri. Ketika kita tahu kita hidup karena anugerah, maka kita akan melakukan hal yang terbaik dan terbaik dari hari demi hari, karena kita tahu kita tidak layak menerima berkat yang daripada Tuhan ini, tetapi Tuhan terus berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan pulihkan keadaan kita lagi dan lagi. Tuhan bawa pekerjaan kita semakin besar dan besar untuk memberkati orang banyak. Sesungguhnya kita tidak layak, kita ini terbatas, tapi Tuhan berikan lagi dan lagi. Tiga minggu yang lalu, mungkin sebagian Bapak Ibu tahu, mama saya sakit. Selama 1 minggu dirawat di Metro. Tetapi sampai hari ke-5, hari ke-6 tidak tahu penyakitnya sebenarnya apa. Dokter bilang ada infeksi di empedu, di pankreas, dikira awalnya juga mah. Tetapi setelah dilakukan CT scan, ternyata ditemukan ada massa seukuran 7 x 6 cm yang menempel di hatinya. Dan ketika hasil CT scan itu keluar, saya pun sedang terkapar, terinfus di opname juga. Jadi seberang-seberangan sama mama saya kondisinya waktu itu. Dan ketika siang hari hasil CT scan itu datang, yang masuk ke kamar saya, di kamar saya ada istri saya, ada papa saya, ada adik saya. Ipar saya yang dokter masuk ke kamar, nangis terseduh-seduh. Aduh, kenapa ini? Karena ternyata memang ditemukan di hatinya ada massa yang cukup besar, 7 cm x 6 cm, dan dokter memperkirakan itu adalah tumor. Kita sudah membayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau itu tumor itu apa? Ukurannya besar, kanker. Ada di hati. Apalagi nih Tuhan, papa saya baru sembuh, dan dihajar lagi, pang. Dan kalau tumor atau kanker itu menyerang hati, maka kenapa ipar saya nangis terseduh-seduh? Karena dia tahu tinggal tunggu waktunya. Dan saat itu udah pikiran saya kemana sih, cuma diem aja. Pikiran saya udah kemana-mana. Wah, udah pikiran manusianya udah kemana-mana. Waduh, tunggu waktu. Gak bisa makan makanan mami lagi nih. Udah kemana-mana pikirannya Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya cuma terdiam, dan tepat kurang lebih seminggu yang sebelumnya,
Saya berbicara di tempat ini menyampaikan Roma 8 ayat ke-28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Secara manusia, ketika kapal kehidupan kami terombang-ambing, bang. Baiknya di sebelah mana ya? Tetapi saat itu saya cuman mengimani dan mengamini firman Tuhan yang hidup ini. Karena saya tahu dan saya percaya Allah saya Allah yang hidup. Saya belajar untuk mempercayai hatinya dan Tuhan akan kasih yang terbaik. Firman Tuhan katakan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Artinya bukan waktu kita baik-baik saja. Waktu keadaan tidak baik-baik saja menurut apa yang kita harapkan. Dikatakan akan mendatangkan kebaikan. Hari itu kami tidak bisa melihat di mana kebaikannya. Dan singkat cerita dibawa ke Jakarta, dirawat di sana selama 1 minggu. Dan dilakukan observasi ulang. Dan puji Tuhan, ditemukan ternyata sakitnya bukan tumor, tetapi ada bisul yang besar yang cukup disembuhkan dan diobati dengan antibiotik. Dan diobati secara berkala. Nah, perlu check up aja beberapa bulan sekali. Hati kami waktu itu sudah siap. Apapun yang terjadi, saya bilang, Mami gak sendiri. Kita semua ada di sini untuk nemenin Mami. Saya bilang ke kakak-kakak adik saya, ayo bareng-bareng. Dan ketika di rumah sakit, saya mulai melihat. Hari demi hari ketika belum ada hasil check up observasi dari rumah sakit di Jakarta, hari demi hari saya membuka perspektif saya membuka mata iman saya, pemikiran kita ini area perang ya Bapak Ibu ya, kayak ada setan merah di sini, terus ada malaikat di sini. Mati, hidup, mati, hidup gitu. Dan kita bisa ngalahin setan ini, sekali lagi tadi, dasar pengharapan kita kemana? Iman kita yang timbul karena apa? Karena firman Tuhan, karena perkataan Tuhan, karena kita punya relasi dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu karakter dan pribadi Tuhan. Tuhan yang gak kelihatan, tapi Tuhan Allah yang perkasa, yang kuasanya tidak terbatas, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan anugerah, itu hidup dalam kehidupan kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketika kita terimpit, terdesak dengan kondisi apapun hari-hari di tengah kehidupan kita. Segala sesuatu itu kebaik. Kata Tuhan, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Dan saya mulai lihat ada keindahan-keindahannya apa Bapak Ibu. Kami kakak beradik bisa sama-sama saling bergantian jagain Mami. Satu hal yang unik, hal yang indah, papi saya bisa video call yang sebelumnya gak ngerti video call. Hal-hal kecil, hal-hal simpel yang oh iya baik, indah. Kadang kita melihat indah, baik itu ya hal-hal yang besar. Dan kita tertutup mata kita pada hal-hal yang kurang baik. Dan puji Tuhan hari ini mama saya udah semakin sembuh, udah semakin bisa beraktivitas normal. Tetapi secara realita Bapak Ibu, ada pengharapan, ada penggenapan. Di tengah-tengah pengharapan dan penggenapan ada namanya masa tunggu atau waktu tunggu. Masa tunggu ini bisa cepat. Puji Tuhan mama saya bisa Tuhan adakan mujizat. Yang dokter bilang itu diperkirakan sebagai tumor, tapi ternyata hanya bisul yang cukup besar. Dan jawaban dan mujizat Tuhan begitu cepat. Dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu. Tetapi realitanya, masa tunggu ini bisa cepat, bisa lama banget. Sekali lagi, bisa cepat, bisa lama banget. Bisa juga, apa yang kita harapkan tidak tergenapi. Tetapi kita pegang janji Tuhan sekali lagi bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Penuh dengan pengharapan. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan selama kita tetap mengasihi Tuhan dan percaya Tuhan. Dan masih banyak janji-janji firman Tuhan lainnya di dalam Alkitab yang perlu kita amini. Sehingga ketika
Kita kehilangan pengharapan ketika kita kehilangan iman, iman itu bisa timbul lagi. Karena firman itu muncul dalam kehidupan kita. Para pelayan boleh naik. Hari ini kita belajar bahwa jangan lupa kita mendasarkan pengharapan kita bukan hanya kepada hal-hal yang bersifat sementara, tetapi hanya kepada pribadi Yesus. Iman dan perbuatan itu yang akan bekerja untuk membawa pengharapan kita hidup. Firman Tuhan yang akan menimbulkan iman kita, janji-janji Tuhan yang akan menimbulkan iman kita. Karakter dan pribadi Tuhan itu yang harus kita pegang dan harus kita percayai. Dia penasehat yang ajaib, yang sanggup memberikan hikmat di luar hikmat manusia. Dia Allah yang perkasa, sekali lagi Allah yang perkasa, yang kuasanya tidak terbatas, yang penuh dengan belas kasihan. Hati Tuhan sekali lagi tidak tega melihat umatnya yang mengasihi dia hidup di dalam kesuraman dan keadaan yang tertekan. Tuhan mau membawa kita kepada pintu keluar yang Dia sediakan. Jangan cari jalan keluar sendiri Bapak Ibu, lari kepada Tuhan. Minta tunjukkan jalannya. Ketika manusia berkata pintu sudah tertutup, Tuhan katakan ada harapan di tengah kemustahilan. Dokter boleh bilang apa, tapi belum tentu kata dokter adalah kata Tuhan. Kalaupun sama apa kata dokter dan apa kata Tuhan, sakit beneran. Kita tetap percaya Dia baik. Kita tetap percaya Dia perkasa. Selalu ada harapan bahkan di tengah kemustahilan. Sebagai ayat penutup, ada 2 ayat untuk kita semua. Ibrani 10 ayat ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di mana posisi kita hari-hari ini? Hidup hanya sekedar menjalani hari-hari, atau mau tetap hidup dengan pengharapan? Dan pengharapan bukan cuma sekedar pengharapan, tapi pengharapan yang hidup yang didasarkan kepada Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih bahwa kami menyadari kalau dunia memandang kami tidak berharga, kalau dunia bahkan meremehkan kami, keadaan menekan kami, kondisi keluarga kami yang rasanya sudah tidak ada harapan, kondisi ekonomi kami yang rasanya sudah di ujung tanduk, kondisi kesehatan kami yang tidak kunjung membaik. Tapi kami berterima kasih, hari ini kami berjumpa dengan firman Tuhan dan iman kami dibangkitkan bahwa kami punya pribadi yang begitu mengasihi kehidupan kami. Allah yang perkasa itu yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Allah yang perkasa yang kuasanya sungguh tidak dapat dibatasi oleh pemikiran kami. Allah yang perkasa yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan anugerah itu sanggup mencurahkan dan melimpahkan lagi pengharapan demi pengharapan di tengah kehidupan kami. Aku katakan saat inilah, bangkitlah. Bangkitlah iman yang mati itu. Bangkitlah pengharapan yang mulai padam itu. Berjalanlah. Karena El Gibor itu berjuang dan berperang bersama kita. Ketakutan, kekhawatiran boleh ada, tetapi iman berbicara. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, kita tetap bisa berjalan karena kita percaya ada pribadi yang mengasihi kita, tetap berjalan bersama kita. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami desakan, impitan apapun itu dalam aspek kehidupan mereka. Aku berdoa ketika mereka mendasarkan kembali pengharapan mereka dan bertindak dengan iman,
kami percaya tepat pada waktunya Tuhan, Tuhan yang akan bukakan jalan itu. Tuhan akan menyatakan kesembuhan itu. Tuhan akan memberikan pemulihan itu dengan caranya Tuhan. Bagian kami mau belajar untuk taat Tuhan dan mempercayai hati Tuhan. Bentuk kami Tuhan di waktu-waktu masa penantian dan masa tunggu kami atas penggenapan apa yang kami harapkan Tuhan. Kuatkan iman kepercayaan kami. Kuatkan kaki kami untuk tetap melangkah. Dan buat mata kami terus tertuju kepada Yesus. Masalah tidak menentukan kehidupan kami, kegagalan tidak menentukan kehidupan kami, tapi janji Tuhan itulah yang menentukan kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan Allah. Masalah badai kehidupan boleh datang, tapi jangkar kehidupan kami labuhkan, kami tambatkan kepada pribadi yang tidak tergoyahkan, Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Yesus, ini kehidupan kami pertaruhkan dan kami persembahkan untuk hormat, kemuliaan dan nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.